Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiani Yunita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mengenai kasus 10, yaitu Georgia Department of Transportation. Outline presentasi kali ini, yang pertama ada deskripsi proyek, kemudian sasaran dan tujuan proyek, yang ketiga ada proses rekayasa nilai, dan yang keempat ada hasil studi dan rekomendasi. Untuk deskripsi proyek, sebuah tim rekayasa nilai telah melakukan studi rekayasa nilai pada tanggal 9 Februari hingga 12 Februari 2010 di Atlanta, tepatnya di kantor Departemen Transportasi Georgia. Subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek dengan nomor PI 0009-542. Kemudian I-20 Eastbound dan I-285 KCR 5150 atau Panolarut, sistem kolektor distributor di wilayah DeKalb, Georgia. Desain untuk proyek tersebut telah disiapkan oleh Arcadis, sehingga pada saat workshop, perencanaannya telah diajukan ke tingkat desain awal. Kemudian untuk lokasi proyeknya tersendiri, ini ada gambar lokasi proyek di mana di sini merupakan awal dari titik proyek hingga akhir titik proyek. Pada peta tersebut juga terdapat jalan Wesley Keppel Road, kemudian ada Panola Road juga, dan ada kode jalan I-285 dan I-20. Tujuan dari proyek yang diusulkan ini adalah memberikan perbaikan operasional di sepanjang I-20 ke arah timur di sekitar persimpangan I-2085 dari sekitaran Columbia Drive ke persimpangan I-20 Panola Road di wilayah DeKalb. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen penting dari sistem antar negara bagian Georgia. Proyek ini juga diperlukan untuk mengatasi masalah operasional akibat persilangan di I-20 arah timur antara I-285 dan Wesley Keppel Road. Persilangan di bagian ini dihasilkan dari konflik antara lalu lintas masuk dan I-285 dari lalu lintas keluar ke Wesley Keppel Road. Sehingga situasi ini juga diperparah dengan pengurangan 2 jalur pada jalur utama di pintu keluar Wesley Keppel Road. Pekerjaan konstruksi ini diusulkan sebagai perbaikan sementara sepanjang I-20 ke arah timur. Perbaikan ini termasuk dengan penambahan jalur kolektor distributor, dengan memodifikasi jalur general purpose, dan peningkatan rem dari persimpangan I-20 atau I-2085 dan Panola Road. Proyek yang menjadi subjek dari studi value engineering ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek untuk ruas I-20 antara I-285 dan Panola Road. Solusi sementara ini kemudian diidentifikasi oleh Departemen Transportasi Georgia sebagai cara dalam memberikan perbaikan operasional. Proyek ini juga dirancang sebagai proyek perbaikan sementara saja dengan umur desain sekitar 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaannya untuk pelaksanaannya belum tersedia. Pada proyek ini juga terdapat 4 persimpangan utama. Yang pertama itu ada I-20 di Columbia Drive. Di situ tidak ada rencana perubahan. Kemudian I-20 dan I-285, rem dari I-285 menuju timur yang akan diatur ulang. Kemudian ada I-20 di Wesley Keppel Road, dengan jalur landai on dan off menuju timur yang akan diatur ulang. Dan yang terakhir ada I-20 di Jalan Panola, dengan jalur penghubung ke arah timur akan disesuaikan kembali. Kemudian, 2 persimpangan utama dalam proyek itu yaitu ada Jalan I-20, jalan landai ke timur di Wesley Keppel Road, dengan usulan konstruksi rem akan menyambung ke persimpangan yang ada. Kemudian I-20 rem ke arah timur di Panola Road, dengan usulan konstruksi rem akan menyambung dengan persimpangan yang ada. Nah, berikut adalah gambar dari persimpangan I-20 dan Wesley Keppel Road. Kemudian ada gambar persimpangan I-20 dan Panola Road. Kemudian ada persimpangan I-2085 dan I-20. Perkiraan biaya konstruksi pada proyek tersebut diperkirakan sebesar $61.654.000 dengan tidak ada biaya right of way.
Utility yang dipakai diperkirakan mencapai $3.222.852. Sehingga total biaya yang diperkirakan untuk proyek ini adalah $64.876.940. Desain proyek ini telah disiapkan oleh Arkadis. Untuk dokumennya sendiri didapatkan dari Departemen Transportasi Georgia. Sehingga tim Value Engineering memanfaatkan materi proyek yang telah disediakan oleh Departemen Transportasi serta rencana dan gambar awal yang disediakan oleh Arkadis. Sasaran dan tujuan proyek. Proyek ini dikembangkan dalam beberapa kategori. Dalam dokumen ditetapkan bahwa dalam desain dan konstruksi tidak ada penambahan right of way dan tidak adanya relokasi. Sehingga ada kesepakatan tertentu yang dilaksanakan sebagai hasil pertemuan publik dengan pemangku kepentingan. Dalam kesepakatan ditetapkan bahwa ada rangkaian peredam suara yang cukup ekstensif untuk mengurangi dampak suara dari visual pada rumah dan tempat bisnis. Kemudian pekerjaan proyek ini dilakukan untuk memfasilitasi perbaikan untuk persilangan di bagian koridor I-20 arah timur ini. Diputuskan juga bahwa salah satu cara tim Value Engineering dapat menambah nilai proyek adalah dengan mengidentifikasi cara-cara untuk mempercepat proyek dan memperbaiki waving secepat mungkin bagi masyarakat yang berpergian. Oleh karena itu, sebagian besar ide yang dikembangkan oleh tim Value Engineering memiliki tujuan tersebut bersama dengan potensi penghematan biaya. Kemudian adalah proses rekayasa nilai. Proses rekayasa nilai ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap investigasi atau informasi, kemudian yang kedua ada tahap analisis, yang ketiga ada tahap spekulasi, yang keempat ada tahap evaluasi, yang kelima ada tahap pengembangan, yang keenam ada tahap rekomendasi, dan yang terakhir ada tahap presentasi. Untuk tahap investigasi atau informasi. Selama tahap ini, tim Value Engineering menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia dan konsultan desain mereka yaitu Arkadis. Pengarahan ini mencakup diskusi mengenai maksud desain proyek, permasalahan biaya, serta batasan proyek. Sehingga dalam sesi ini, kerja berikutnya adalah mengembangkan model biaya dari data biaya yang disediakan oleh para desainer dan data lain yang disediakan untuk tim. Pemodelan biaya yang dilakukan itu menggunakan Pareto, yaitu dengan mengidentifikasi item berbiaya tinggi hingga biaya rendah untuk elemen biaya konstruksi yang lebih besar. Model biaya ini digunakan oleh tim untuk membantu memfokuskan lingkup kerja mereka. Tahap selanjutnya ada tahap analisis. Selama tahap ini, tim Value Engineering menentukan fungsi dari proyek tersebut disertai dengan meninjau proyek dari format paling sederhana dalam pengajuan pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai tujuan dari proyek ini. Pada proyek ini menggunakan diagram fast yang diperlukan juga untuk mengetahui fungsi yang diperlukan. Kemudian tahap analisis. Pada kasus ini, fungsi-fungsi penting proyek diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan dan sasaran proyek, yaitu meningkatkan karakteristik operasional. Yang kedua ada fungsi dasar proyek, yaitu mengurangi konflik, mengurangi kebisingan, dan mengangkut stormwater. Tahap selanjutnya ada tahap spekulasi. Tim Value Engineering melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang dapat membantu memenuhi tujuan proyek. Sesi brainstorming awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi dalam tahap penilaian. Kemudian tahap evaluasi. Setelah tim Value Engineering mengidentifikasi ide-ide kreatif tersebut, perlu diputuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Tahap ini merupakan pekerjaan tahap evaluasi. Tim Value Engineering lalu merefleksikan kembali kendala dan tujuan dari proyek. Selain itu, tim Value Engineering juga memilih ide-ide terbaik melalui proses pemungutan suara. Tahap pengembangan. Pada tahap ini, tim Value Engineering mengembangkan setiap alternatif terpilih yang peringkatnya adalah 4 atau 5. Jika waktu memungkinkan, maka tim Value Engineering juga akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini juga merupakan detail penjelasan ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep yang asli, kelebihan dan kekurangan, kemudian penjelasan teknis, serta perkiraan biaya dan penghematan biaya yang dihasilkan jika ide tersebut diterapkan.
Kemudian tahap rekomendasi. Selama tahapan ini, tim value engineering meninjau ide-ide alternatif untuk memastikan ide-ide tersebut aman yang sesuai untuk proyek dan dapat meningkatkan nilai proyek jika proyek tersebut dilaksanakan. Yang terakhir ada tahap presentasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tim value engineering membuat out-briefing informal pada hari terakhir workshop. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan kepada pemilik dan desainer mengenai hasil studi value engineering kepada pemilik dan desainer tentang hasil studi value engineering yang telah dilaksanakan. Kemudian, ini merupakan gambar dari diagram fast pada proyek tersebut, di mana pada sebelah kiri terdapat how, ini tentang bagaimana, dan why ini tentang kenapa. Kemudian terdapat juga analisis fungsi-fungsi tadi yang telah disebutkan, yang disusun pada diagram fast ini. Kemudian ada diagram Pareto yang dilakukan tadi dengan mengurutkan item-item pekerjaan berbiaya tinggi hingga biaya terendah. Kemudian dari diagram Pareto itu didapatkan total construction cost-nya sebesar 61.654.089 juta dolar. Kemudian hasil studi dan rekomendasi. Bagian ini tuh mencakup hasil studi yang disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai yang dikembangkan sepenuhnya, yang mencakup deskripsi desain asli, kemudian deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar mengenai pembenaran teknis, peluang dan resiko yang terkait dengan alternatif, sketsa perhitungan dan pembenaran teknis untuk alternatif ini. Kemudian sebagian besar alternatif yang dikembangkan sepenuhnya ini mewakili berbagai pilihan yang jelas dapat berdampak pada biaya akhirnya dan kinerja proyek jadi. Untuk perhitungan biaya hanya dimaksudkan sebagai panduan untuk perkiraan hasil yang mungkin diharapkan dan dari implementasi alternatif. Mereka harus membantu dalam membuat pilihan yang jelas untuk mengejar alternatif individu markup komposit sebesar 10% untuk perbandingan biaya konstruksi berasal dari perkiraan biaya untuk proyek. Nah, kemudian pada rekomendasi pertama, ini saya mengambil salah satu contoh rekomendasi, di mana analisisnya itu yang terdapat tentunya nomor alternatif. Jadi setiap rekomendasi nanti memiliki nomor alternatif sendiri-sendiri. Ini contoh pada rekomendasi pertama terdapat nomor alternatif yaitu di pojok kanan atas berupa AC1. Kemudian setelah itu juga terdapat nama project, kemudian deskripsinya, ini pada rekomendasi pertama ini memiliki deskripsi dengan menggunakan 10 in sebagai pengganti bahu luar 12 in di jalur kolektor distributor. Kemudian selain itu juga terdapat desain aslinya. Ya, desain aslinya di sini pada rekomendasi pertama ini mengusulkan membangun 12 bahu luar untuk panjang jalur kolektor distributor. Kemudian selain terdapat desain aslinya juga terdapat alternatif yang digunakan. Pada rekomendasi ini digunakan alternatif dengan mengusulkan 10 inch beraspal di luar bahu untuk panjang jalur kolektor distributor. Selain desain asli dan alternatif, juga terdapat peluang dan resiko masing-masing rekomendasi. Pada rekomendasi pertama ini memiliki peluang yaitu dengan pengurangan jumlah trotoar kedalaman penuh, kemudian pengurangan biaya konstruksi, dan pengurangan waktu konstruksi. Resikonya sendiri ini tidak ada yang jelas. Selain itu juga terdapat ini tadi yang telah disebutkan yaitu mengenai komentar atau diskusi teknik. Kemudian setelah itu juga terdapat perhitungan mengenai biayanya. Pada rekomendasi pertama ini menghemat atau cost savingnya itu sejumlah 150.938 dolar. Kemudian pada rekomendasi juga terdapat ilustrasi desain asli dengan desain alternatif yang akan digunakan.
Kemudian juga terdapat kalkulasi mengenai perhitungan-perhitungan alternatif yang akan dilakukan tadi. Itu juga ada cost worksheet-nya, di mana perhitungan mengenai biaya-biayanya. Tadi pada rekomendasi pertama dicantumkan dengan dilakukannya alternatif tersebut dapat menghemat biaya sebesar $150.936. Kemudian ada summary of alternative design. Jadi seluruh rekomendasi yang telah dipaparkan dijadikan satu, yaitu pada summary of alternative design and suggestion, di mana pada tabel tersebut berisikan mengenai alternatif number, kemudian ada deskripsi dari alternatifnya, serta biaya yang mengenai biaya yang dihemat atau cost saving-nya. Ini terdapat contoh. Jadi pada proyek ini, rekomendasi yang terpilih itu sejumlah ada 9, yaitu ada alternatif number dengan nomor AC1, AC2, AC3, MS3, MS4, kemudian ada RW1, RW9, RW10, dan SB3. Masing-masing kode alternatif tersebut memiliki alternatif yang berbeda dan memiliki biaya penghematan yang berbeda pula. Misal tadi pada rekomendasi pertama tadi, $150.936 penghematannya. Kemudian juga ada berbeda lagi dengan AC2 yang menghemat biaya sebesar $1.219.900 dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.